Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok G akan mempresentasikan aplikasi Eldercare kami untuk matkul WGTIK. Untuk pendahuluannya, lansia memiliki risiko tinggi terhadap penyakit kronis dengan sekitar 60-80% rentan mengalami hipertensi, diabetes atau penyakit jantung. Namun, pencatatan kesehatan yang masih manual membuat sekitar 70% data kesehatan kurang terkelola dengan baik, sulit diakses, dan berisiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring kesehatan lansia berbasis web yang dapat menyimpan data secara terstruktur serta menggunakan machine learning untuk klasifikasi risiko penyakit dan mendukung deteksi dini. Dan problem yang kami temukan yaitu yang pertama monitoring kesehatan lansia masih manual, lalu tidak adanya deteksi dini kondisi abnormal, yang ketiga data kesehatan belum terintegrasi, yang keempat belum memanfaatkan machine learning, dan yang kelima sulit membuat laporan kesehatan berkala. Dan dari problem tersebut, kami menemukan gap analisis untuk kondisi saat ini. Pencatatan tanda vital, salah satunya adalah pencatatan tanda vital masih manual, terpisah-pisah dan rawan salah input. Dan solusi dari kami, digitalisasi penuh melalui input web app dan integrasi IoT sensor secara otomatis dengan menggunakan teknologi Azure Streamlit dan Fast API untuk backend. Dan untuk dua poin lainnya bisa dilihat pada slide berikut. Solusi yang kami temukan yaitu digitalisasi monitoring kesehatan dan integrasi data kesehatan sistem mengelola data BPM, blood pressure, blood sugar, dan lain-lain, implementasi machine learning, dashboard monitoring yang menampilkan status kesehatan, grafik perkembangan kesehatan, dan warning. Lalu yang terakhir, generate PDF report otomatis, yaitu sistem menghasilkan laporan kesehatan yang berisi ringkasan kondisi pasien, hasil klasifikasi, histori kesehatan, dan rekomendasi tindakan. Oke, jadi bagaimana aplikasi kami bekerja itu yang pertama adalah input data, lalu akan dijalankan ke cloud server. Selanjutnya akan adanya bagian data processing. Setelah dari situ akan kita analisis menggunakan AI. Adanya analisis menggunakan AI, lalu habis itu setelah itu adanya output disease prediction. Lalu akan ditaruh di dashboard report. Oke, jadi ini adalah proyeksi Azure yang kita gunakan. Yang pertama ada Azure SQL Database, yang kedua Azure Machine Learning, yang ketiga Azure AI Document Intelligence, yang keempat Azure App Service, yang kelima Azure Container Apps, yang keenam adalah Azure Monitor. Oke, jadi untuk di bagian ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami yaitu Raffi dan Grace Tama. Terkait proyek yang kita buat, sebenarnya di sini kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari kita itu masih banyak problem yang dihadapi, terutama adalah terkait deployment. Jadi misalnya seperti ini, masih di deployment, ini ketika dimulai, ini tuh sebenarnya API-nya bisa, cuma kita ada beberapa problem terkait Azure. Jadi Azure-nya tuh banyak yang tidak tidak connect gitu, baik dari segi deployment, segi API dan lain sebagainya. Azure-nya itu tidak tercatat seperti itu. Nah, ini kita bisa stalking buat yang selanjutnya. Elderly. Kita coba nge-start untuk streaming. Jadi kita bakal nampilin dulu untuk hasilnya, habis itu baru kita jelasin isi di dalamnya gitu mungkin.
Nah, ini sudah semaksimal mungkin dan kita juga kurang begitu paham terkait teknis grammar dari codingnya seperti apa. Ya. Jadi intinya nanti untuk tampilan awal di streaming itu bakal seperti ini. Cuma ini banyak yang tidak terkoneksi. Contohnya dari segi backendnya. Jadi backendnya ini terhitungnya offline atau tidak atau ada koneksi yang putus seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari new assessment ini hasilnya kayak gini: results, history, analytics, about, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di home ini dia kosong. Kenapa? Karena tadi backendnya itu masih terputus gitu. Belum Oke. bisa terkonek ke backendnya. Ya, jadi bisa kita lanjut. Nah, intinya dari sistem elderly health monitoring ini kita tuh ada backend. Dan ini adalah physics, API, Azure database dan lain sebagainya. Dari API-nya, cuma dari API ini kita keluarkan karena kita pakai API yang ini. Oh enggak, ini Streamlit app-nya. Ini Streamlit app-nya. Nah, kita pakai API yang ada di sini seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ada search utils, config dan lain sebagainya. Ini error. Kalau kita lihat di source di config, nah, ini juga sama. Jadi yang error itu adalah upload tense-nya dan sampai ke bawahnya ini adalah config di project boot dan sebagainya. Intinya kita tuh kebanyakan ya error tuh di importnya seperti itu. Terus untuk preprocessing dan lain sebagainya sebenarnya ini tuh masih bisa di testing, hanya aja mungkin jadi perkembangan di berikutnya, dari mulai hal-hal yang signifikan dan juga untuk deployment ke bentuk barangnya seperti itu. Paling dari kita cukup sekian, dan juga permasalahannya yang tadi. Nah, ini ada peringatan juga 500 internal server error, itu masih ada error API di internal kita. Mungkin untuk perkembangan cukup sekian. Ini adalah final kita yang finalnya itu belum sempurna, masih belum selesai seperti itu. Oke, paling itu aja dari kami. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk output contoh output yang diharapkan dalam proyek kami. Adanya tulisan alert tekanan darah tinggi atas nama Bono Sutono dengan status perlu perhatian dan prediksi hipertensi dengan kepercayaan 89%. Lalu tekanan darah dan gula darah berada di atas normal, mengindikasikan resiko hipertensi. Jadi yang ini adalah deskripsi dari penyakitnya, prediksinya. Lalu adanya BPM 105, adanya BPM, adanya BP, ada SP02, adanya suhu, gula, tidur, lalu ada rekomendasi di bawah sini. Yaitu adalah contohnya kurangi garam dan gula, istirahat cukup, monitoring rutin, konsultasi dokter, ya, dan lain-lain. Oke, untuk arsitektur projectnya, yaitu yang pertama kita mulai dari input layer, lalu backend, lalu ML layer, lanjut ke storage, lalu akan menghasilkan output. Lalu selanjutnya untuk bagian impact, kami memiliki 3 poin, yaitu improving elderly health monitoring, yang kedua early disease detection, dan yang ketiga assisting caregivers and medical staff. Dan untuk impact roadmap-nya, yang pertama dampak sekarang atau di tahun 2026 ini, yaitu validasi keakuratan model prediksi kesehatan menggunakan Azure ML. Lalu tahun depan, yaitu pemantauan real time oleh caregiver melalui aplikasi web atau Streamlit. Dan 3-5 tahun ke depan, adanya peningkatan akurasi AI melalui continuous retraining dari data historis. Dan metrik keberhasilan yang konkret dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk roadmap-nya, yang bisa dilihat bahwa 2000 ini seperti yang tadi,
yaitu 2026 untuk bagian foundation, 2027 untuk validation, 2029 untuk scaling, dan 2031 yaitu ekosistem. Bisnis modalnya yang pertama yaitu value proposition, yaitu memberikan akses pemantauan data vital orang tua secara real time dari mana saja melalui web app Streamlit yang responsif. Lalu revenue streams-nya yaitu skema subscription untuk akses penuh ke fitur early warning system berbasis model. Dan cost to revenue-nya konsumsi Azure ML per tarikan prediksi, serta penyimpanan Azure SQL dan Blob Storage. Oke, ini adalah financial projection kami, di mana proyeksi pendapatannya target itu 100 pengguna aktif premium, skema 50.000 per user per bulan, dengan pendapatan 5 juta. Dan ini adalah proyeksi biaya operasional kami. Ada komponen arsitektur, core hosting, database dan analytics, AI dan ML execution, storage dan security, hardware dan hardware atau IoT, total OPEX per bulan. Dan ini adalah anggota dari kami, yaitu yang pertama ada Bizan Syauki Gerian, lalu yang kedua ada Raffi Akmal Rizalda, yang ketiga ada Muhammad Revianuski, dan yang terakhir ada Grace Tamanova. Baik, cukup dari presentasi dari kelompok G. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.